Salam dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita pada pagi hari ini bertemu sekali lagi, dan saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Kita akan melihat ataupun berenung daripada bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita, yaitu terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, terpujilah namamu Bapa, karena kebaikan, kasih anugerah, serta pimpinanmu yang menyertai kami sepanjang hari-hari yang kami lalui, sehingga kami sentiasa kuat dan sentiasa dalam pimpinan Tuhan. Pada pagi hari ini, dimanapun jemaat Tuhan berada, Tuhan, Engkau Allah yang menjaga dan memberkati mereka. Bagi yang dalam keadaan lemah tubuh, bagi yang dalam keadaan masalah, beban hidup mereka, Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberikan mereka keluar dari segala keadaan hidup ini. Kami berdoa minta Tuhan memimpin dan menyertai seluruh umat Tuhan, sehingga mereka sentiasa hidup oleh karena pimpinan-Mu yang memberikan mereka jalan keluar, sehingga mereka menikmati semua itu. Tuhan, kami berdoa, firman-Mu akan kami wartakan. Biarlah firman ini menjadi bekal dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Inilah doa kami. Kami persembahkan seluruh tubuh jiwa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi pada pagi hari ini, saudaraku yang saya kasihi, kita lihat dalam firman Tuhan yang saya katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tajuk besar di atas adalah memberi dengan sukacita, membawa berkat. Ayat yang ke-6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dari apa yang kita sampaikan, dapat membaca bersama. Saya menarik satu tajuk ataupun tema untuk kita renungkan bersama adalah memberi dengan sukacita, ataupun memberi dengan bersukacita. Ya, sekalipun kita sudah menjalani hidup sebagai orang-orang percaya, ada beberapa persoalan dalam hidup kita yang masih belum terjawab dengan benar ataupun yakin. Mengapa kita harus memberi? Bagaimana kita harus memberi? Dengan apakah kita harus memberi? Dan segala sesuatu yang kita sedang pikirkan itu akan membawa kita berpikir, haruskah saya memberi? Dan apakah tindakan selepas saya memberi? Pada pagi hari ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita melalui banyak cabaran. Terkadang kita dicabar karena melihat nilai sesuatu itu besar, maka kita punya hati sukar untuk memberi. Ya, jadi kita akan lihat, saudaraku, mengapa kita harus memberi dengan bersukacita. Daripada apa yang kita akan sampaikan dan lihatkan pada hari ini, memberi dengan bersukacita, yang pertama adalah gaya hidup orang percaya. Gaya hidup orang percaya adalah suka memberi dengan bersukacita. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas, mengajar kita sewaktu dalam bahagian itu, dia menjawab, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian.
Dari apa yang kita lihat daripada firman itu, Yesus sendiri mengajar kita tentang memberi. Sehingga ini harus kita teladani, menjadi sikap orang-orang percaya pada masa-masa yang sulit dan sukar ini. Mari kita melihat memberi dengan bersukacita akan membawa berkat. Sekalipun kita merasa sedikit, tetapi firman Tuhan yang dicatatkan oleh Paulus, camkanlah ini. Dia mengatakan bahwa ingatlah bahwa orang yang menabur sedikit akan juga menuai sedikit. Orang yang menuai banyak akan juga menuai banyak. Maka dengan itu, segala persoalan-persoalan yang ada di dalam pikiran kita akan terjawab jika kita memiliki cara hidup orang percaya. Jangan kita pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apabila ada perbandingan di antara kita, maka ada timbul pertandingan yang tidak sehat. Maka dengan itu saudaraku yang saya kasihi, kita bertanding dengan dunia ini. Karena dunia ini mau merebut kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan, yang pergi kepada terang, yang harus mengerjakan perkara-perkara yang terang. Maka dengan itu kita harus bersaing dengan dunia ini. Bukan bersaing dengan saudara-saudara yang ada kiri kanan kita. Bukan bersaing dengan orang-orang yang ada di dalam gereja setempat. Kita harus bersaing dengan dunia ini untuk keluar dan bebas. Supaya kita dapat belajar memberi seperti apa yang dikatakan Tuhan. Belajar melihat kesusahan orang lain. Belajar untuk melepaskan seseorang daripada kesulitan. Karena itu seharusnya kita memberi. Ya, terkadang kita berpikir kita orang yang percaya, apakah yang harus kita lakukan? Kita tidak punya apa-apa. Apa yang kita harus beri? Tetapi firman Tuhan berkata, kita harus memberi sesuai dengan kerelaan hati kita. Yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya adalah memberi menurut kerelaan hati kita, bukan dengan paksaan. Tetapi apabila kita melihat, kita menunjukkan hati yang rela, memberi dengan kerelaan hati, akan membuat kita sesuatu yang kita berikan itu akan dinikmati oleh orang yang menerima. Mereka akan bersukacita. Kita yang memberi pun akan bersukacita. Bukan hanya memberi daripada keuangan, tetapi memberi dengan barang. Kita memberi pandangan, memberi pendapat, membebaskan mereka daripada ikatan ataupun beban pikiran yang melanda pada waktu itu. Mereka akan merasa sukacita. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam kisah para rasul juga Rasul Paulus memberi menurut kerelaan. Dia juga mengajar daripada bahagian itu dalam ayat pasal 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita sudah menerima apa yang daripada Tuhan. Mungkin daripada hari Senin sampai kepada hari Sabtu, kita menerima mungkin perkara-perkara yang kecil, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi itu adalah berkat Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang menerima berkat? Kita harus memberi dan menyumbang berkat yang ada pada kita untuk keperluan orang lain. Terkadang waktu kita memberi, pada waktu orang itu memerlukan dan dia dilepas daripada kelaparan. Pada waktu dia kesulitan dalam keuangan, kita memberi dalam bentuk uang, dia terlepas daripada kesulitan keuangan. Pada waktu dia terbeban dengan masalah pergumulan, pemikiran yang menekan, kita memberi pandangan, maka dia terlepas daripada beban pandangan-pandangan yang berat menimpa hidupnya. Jadi seperti ini yang kita harus beri, supaya orang yang menerima akan merasa diberkati dan mereka juga bersukacita dengan apa yang telah diberikan kepada kita.
Saudara, Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-8 kita melihat Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita karena kita bertindak sesuai dengan apa yang telah diturunkan, diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Maka dengan itu, saudaraku yang saya kasihi, poin yang kedua adalah Allah akan memberkati kita. Allah akan melimpahi kita dengan berkat. Bagaimana kita menerima berkat Tuhan? Karena kita memberi dengan kerelaan. Dalam ayat yang ke-8 daripada 2 Korintus ayat yang ke-12 di sana berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Pemberian itu dengan rela, maka kita akan dilimpahi dengan berkat Tuhan, dilimpahi dengan segala kasih karunia, dilimpahi dengan sentiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malahan berkelebihan. Saudaraku, ada banyak perkara-perkara yang sedang bermain di pikiran kita. Kita takut memberi, kita takut memberi daripada persembahan persepuluhan, kita takut memberi daripada persembahan khusus, kita takut memberi daripada sumbangan-sumbangan, karena kita tidak yakin Allah memberkati kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, maka Dia akan melimpahi segala-galanya bagi kita. Maka kita akan memberi dalam bentuk persembahan persepuluhan kita. Bagaimana kita melihat bahwa kita memberi dengan paksaan atau tidak paksaan? Kita memberi dengan cara paksaan karena kita mau ada kembalinya kepada kita. Itu seharusnya diberikan kepada Tuhan. Itu adalah bahagian Tuhan yang harus kita berikan. Dan persembahan-persembahan khusus yang harus kita berikan. Kita menantikan ada lagi pembalasan daripada Tuhan yang akan memberi kita kepada kita. Tetapi sebenarnya Tuhan telah memberi berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga kita harus pulangkan bahagian-bahagian Tuhan. Karena itu mungkin kita melihat, keluarga yang lain, mengapa mereka diberkati Tuhan? Pekerjaan mereka sedikit hanya seperti ini, tetapi mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka hanya ini saja, tetapi mereka diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita melihat keluarga-keluarga lain, mereka sangat bahagia dan bersuka cita. Mengapa saya tidak? Ya, saudara, kita harus periksa ini. Apakah kita melakukan perkara-perkara ini dengan kerelaan hati kita atau dengan paksaan? Mari kita keluar daripada keadaan-keadaan yang ada sekarang. Keadaan-keadaan sekarang membuat kita semakin menekan. Mungkin dalam keadaan-keadaan yang ada yang kita lalui dalam waktu-waktu ini. Perhatikanlah firman ini baik-baik. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, mengajar kita tentang memberi dengan bersukacita, supaya kita dapat menuai dengan berkat. Dengan bersukacita kita akan menerimanya dengan juga pada masa-masa yang akan datang dengan apa yang sudah kita lakukan. Saudara, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membuat kita hanya sampai kepada penuh, tetapi apabila kita melihat Dia akan melimpahi seperti cawan, dituang bukan setakat sampai penuh dan berhenti, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu dengan kita dituang sampai melimpah. Itu sebenarnya dilakukan oleh Tuhan kepada kita setiap hari. Dia memberi sehingga melimpah-limpah apa yang kita harus terima. Maka dengan itu, saudaraku, belajar pada hari ini, dalam keadaan kita memberi, kita belajar melihat kesusahan orang lain. Belajar memberi adalah kita mengeluarkan mereka dari segala kesulitan yang ada. Belajar memberi dengan sukacita adalah melepaskan mereka daripada kesulitan hidup.
Maka dengan itu, saudaraku yang saya kasihi, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika mereka bahagia, jika mereka berjaya, kita lihat diri kita, mengapa saya tidak berjaya? Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bukan kita pasrah, bukan kita mengundurkan diri, tetapi kita lebih dekat dan berusaha belajar seperti seorang janda yang berusaha minta pertolongan kepada hakim supaya dia diberi hak untuk mendapat hak yang sepatutnya. Maka dengan itu, saudara Bapak Ibu yang saya kasihi, kita belajar untuk memberi dengan sukacita, baik dalam keadaan-keadaan yang ada yang kita lalui hari ini. Biarlah kita dapat memberi. Maka dengan itu, saudara, jangan lagi takut, tetapi ingat, firman ini berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Maka dengan itu firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini terus memberkati kita, menguatkan kita, memampukan kita. Percaya Tuhan memberkati kita, percaya Tuhan akan melimpahi segala sesuatu itu sesuai dengan keperluan kita. Maka dengan itu, saudaraku yang saya kasihi, saya ulangi dalam bahagian ini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malahan berkelebihan di dalam segala berbagai kebajikan. Jadi itulah firman Tuhan. Belajar daripada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya kita juga menjadi jemaat Tuhan yang bersukacita dalam memberi. Haleluya. Firman Tuhan ini sampai di sini, Tuhan memberkati kita semua.